got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian nikmat yang begitu luar biasanya, tak terhitung banyaknya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kemudian membawa risalah Islam sampai kepada kita sekalian. Baik, pada kesempatan hari ini saya dari kelompok 8 beserta teman saya Arini Aura Safira dan saya Nayurdin Nasir dengan nomor NIM 10.300.12.20.46. Nah, sebelum jauh membahas tentang analisis peran hukum dalam konteks gender, ada beberapa yang harus kemudian kita bahas supaya kemudian kita tidak salah dalam mengkaji konsep atau mengkaji peran hukum dalam konteks gender. Nah, yang pertama di kelompok kami bahasa yang saya temukan maupun dari segi istilah. Nah, gender dari segi bahasa diambil dari kata genus yang memiliki arti tipe ataupun jenis. Dari segi istilah, gender merupakan sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki maupun perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Nah, itu dari segi bahasa yang saya temukan maupun dari segi istilah. Dan kehidupan rumah tangga. Ya, kalau kita lihat sekarang masih banyak kemudian terjadi hal-hal yang seperti itu. Contoh di ranah pekerjaan. Di ranah pekerjaan masih saja cenderung laki-laki masih ada pembagian baik itu dari segi karir, baik itu dari segi gaji. Maka ini juga merupakan salah satu ketidakpahaman setiap orang bahwa perempuan itu juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu seperti itu. Nah, yang kedua tentang pendidikan. Nah, kalau kita lihat sekarang pendidikan itu masih banyak juga yang dinominasi oleh kaum laki-laki. Artinya begini, di tengah-tengah masyarakat itu masih banyak yang berpikir bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan sangat jauh, sangat tinggi. Kenapa? Karena ujung-ujung karirnya adalah kembali juga ke rumah dan di dapur. Maka ini merupakan salah satu keabadian dalam pembahasan gender. Penegak hukum, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, atau kehakiman, nah itu hambatan-hambatan. Maksudnya bagaimana? Ketika kemudian perempuan itu mengadu kekerasan seksualnya kepada kepolisian, kejaksaan, masih banyak di antara pihak-pihak penegak hukum tidak kemudian memandang secara adil, sehingga ketika kemudian pihak-pihak
penegak hukum ini tidak paham terhadap konsep gender, maka tidak ada kesetaraan atau tidak ada penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di 8% di tahun 2022. Di kejaksaan di tahun 2010 tercatat sekitar 12,3%. Nah, di tahun 2022 meningkat sekitar 17,4%. Di peradilan juga meningkat. Awalnya di tahun 2010 itu sekitar 30,6%, meningkat menjadi 36,8% di tahun 2022. Nah, apa efek yang dialami di masyarakat? Ya, tadi ketika kemudian aparat-aparat penegak hukum itu diisi oleh kaum perempuan, maka perempuan-perempuan yang teraniaya, perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan seksual itu kemudian mudah untuk mereka adu di pihak pengadilan, pihak kejaksaan atau pihak kepolisian. Nah, itu sangat besar dampaknya kepada masyarakat, apalagi masyarakat seperti kita sekalian. Nah, saya kembalikan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Arinia Aura Safira. Nah, saya akan membahas mengenai metode penelitian. Jenis penelitian yang dapat dilakukan dalam konteks analisis peran hukum dalam hubungannya dengan gender. Kami mengambil penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini menggambarkan secara rinci mengenai situasi atau fenomena yang berkaitan dengan peran hukum dalam konteks gender. Yang kedua, penelitian komparatif. Penelitian komparatif ini membandingkan antara sistem hukum dan sistem mengenai dampaknya terhadap gender di berbagai negara atau wilayah. Yang kedua, penelitian komparatif. Penelitian komparatif ini membandingkan antara sistem hukum dan sistem mengenai dampaknya terhadap gender di berbagai negara atau wilayah. Yang ketiga, penelitian kausalitas. Penelitian kausalitas ini menganalisis hubungan sebab akibat antara faktor hukum dan peran gender dalam suatu masyarakat. Nah, penelitian yang keempat yakni penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif ini mengenai nilai efektivitas kebijakan hukum yang ada terkait dengan gender dan mengidentifikasi area perbaikan yang mungkin. Terus yang kelima, penelitian historis. Penelitian historis ini menelusuri perkembangan peran hukum dalam hubungannya dengan gender sepanjang waktu. Pembahasan selanjutnya mengenai lokasi penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan analisis peran hukum dalam konteks gender, kami melakukan penelitian di kantor harian Amanah Makassar, Jalan Kakak Tua nomor 31, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pembahasan selanjutnya mengenai sumber data. Nah, dalam pengumpulan data, kami melakukan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer ini mengenai jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Nah, data sekunder.
Data sekunder ini mengenai sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Pembahasan selanjutnya mengenai instrumen penelitian yang digunakan. Nah, kami mengambil beberapa instrumen penelitian yang digunakan. Yang pertama ada kuesioner, yang kedua melalui wawancara, yang ketiga observasi, yang keempat diskusi kelompok terfokus, yang keenam tes, yang ketujuh skala bertingkat, dan yang terakhir dokumentasi instrumen. Pembahasan selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini kami menggunakan beberapa metode. Yang pertama interview atau wawancara. Interview ini alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan. Yang kedua, observasi atau pengamatan. Observasi ini metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati atau mencatat secara sistematik terhadap gejala-gejala yang diamati, atau pengamatan terhadap objek ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, kami mengambil metode triangulasi. Triangulasi ini teknik pengumpulan data. Pembahasan yang terakhir mengenai analisa data. Nah, analisa data ini memproses atau mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Proses analisis data dilakukan sebelum data dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Teknik analisa data dengan cara menganalisis setiap kejadian yang terjadi di dalam penelitian yang berlangsung dan berhubungan praktik pendidikan karakter berkeadilan gender perspektif. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.